Menurut laporan Komisi 11, hari ini rapat dihadiri sekitar 19 anggota, izin 3 dari 7 fraksi, menurut ketentuan pasal 279 dan 281 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, quorum telah terpenuhi, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Menteri Keuangan, para wakil Menteri Keuangan beserta jajaran yang Kementerian Keuangan, pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati. Mengawali rapat pagi hari ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita bisa bertemu berkumpul dalam rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan dalam keadaan sehat. Kemudian kita hari ini mempunyai agenda yaitu membicarakan laporan keuangan Kementerian Keuangan tahun anggaran 2024. Seperti kita ketahui, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa setiap menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau barang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK atas pelaksanaan anggaran di lingkungan kementerian atau lembaga yang dipimpin kepada DPR RI selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang tersebut, maka pada pagi hari ini Komisi 11 DPR RI akan melakukan pembahasan terhadap laporan keuangan Kementerian Keuangan tahun 2024. Adapun pembahasan laporan keuangan dalam tahun anggaran merupakan bagian yang tidak berpisahkan dalam pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Komisi 11 DPR RI memandang penting mendalami laporan tersebut. Tapi perlu diketahui oleh seluruh anggota bahwa seluruh laporan keuangan pemerintah pusat, di dalamnya itu saya yakin pasti sudah ada laporan dari Kementerian Keuangan yang menjadi bagian dari laporan keuangan pemerintah pusat sudah diaudit oleh BPK, Pak. Sudah diaudit oleh BPK dan keluar wajar tanpa pengecualian. Jadi kita rapat hari ini harus tetap pada koridor bahwa pemerintah sudah mendapatkan predikat wajar tanpa syarat dari Badan Pemeriksa Keuangan yang juga menjadi salah satu mitra kita, Pak. Gitu. Dalam rangka hal tersebut, untuk mempersingkat waktu, saya beri kesempatan kepada Menteri Keuangan untuk menyampaikan paparannya. Saya harap bisa cepat, Bu. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Kami juga berterima kasih atas waktu untuk bisa menyampaikan laporan keuangan Kementerian Keuangan 2024. Meskipun kalau kita bicara laporan keuangan Kementerian Keuangan, tidak bisa dihindari itu menjadi laporan keuangan pemerintah pusat juga, karena penerimaan dan belanja maupun pembiayaan semuanya dikelola oleh Kementerian Keuangan. Kami akan berusaha sangat cepat karena ini juga sudah sebagian besar dipresentasikan di paripurna maupun di Banggar, dan sekarang kami di Komisi 11 untuk BA15. Ibu Bapak sekalian, kita kembali ke 2024. Jadi kita balik ke tahun sebelum tahun ini. Kami akan menyampaikan sedikit review bahwa kinerja dari APBN 2024 terus bekerja luar biasa karena berbagai gejolak yang terjadi secara global maupun nasional. Dalam hal ini APBN ditutup 2024 dengan defisit 2,29% dari PDB.
Waktu kami menyampaikan ke Komisi 11 maupun Banggar, outlook dari laporan semester 2024 sebetulnya waktu itu di 2,70% dari PDB. Ini disebabkan karena pada semester 1 tekanan terhadap perekonomian global dan berimbas ke nasional itu terasa sekali. Kita lihat rupiah terdepresiasi, yield SPN naik, indeks harga saham melemah, dan penerimaan negara waktu itu mengalami kontraksi 6,2% year on year, sehingga kita memprediksikan lapsemnya akan defisit 2,7, tapi kita tutup dengan 2,29, jadi lebih baik dan bahkan lebih baik dari yang defisit yang tadinya memang sudah didesain sejak awal. Pada semester kedua kita lihat adanya perubahan yang cukup positif. Kita berharap tahun ini juga perkembangan akan mengikuti di 2024, di mana semester kedua akan lebih baik. Tekanan terhadap rupiah mereda, yieldnya membaik, dan indeks harga saham juga membaik. Penerimaan negara dari kontraktif menjadi positif 2,1%. Dari sisi makro, inflasi tetap terjaga. Fundamental kita tetap baik, pertumbuhan ekonomi kita terjaga di sekitar 5%. Kalau kita lihat konsumsi rumah tangga terjaga di 4,9%, investasi tumbuh 4,6%, dan ekspor tumbuh 6,51%. Ini yang terus komposisi agregat demand ini yang harus kita lihat di tahun 2025, dan untuk nanti kita membahas dengan Komisi 11 kemarin mengenai 2026. Daya beli masyarakat dengan inflasi yang terjaga rendah tetap terjaga, plus dengan beberapa langkah pemerintah memberikan tambahan bantuan sosial tahun 2024 karena El Nino dan juga karena adanya persoalan kenaikan harga pangan. APBN dalam hal ini melaksanakan tugasnya untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas, membangun berbagai proyek-proyek prioritas yang mendukung pembangunan. Namun APBN tetap sustainable dan dampaknya terhadap perekonomian dan sosial maupun kesejahteraan terlihat dalam hal ini kemiskinan ekstrim mengalami penurunan mendekati 0, yaitu 0,83, tingkat kemiskinan turun 9,36 ke 9, rasio Gini, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia membaik. Kami masuk ke pertanggungjawabannya. Kementerian Keuangan di dalam setiap tahun anggaran itu mengawal 3 tahun anggaran. Tahun sebelumnya yang baru selesai, tahun yang sedang berjalan, dan menyiapkan 1 tahun yang akan datang. Itulah cara kerja Kemenq selalu berfokus kepada 3 tahun anggaran. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban. Sehingga siklus APBN ini dalam Januari hingga Desember menjadi warna dan juga ritme pekerjaan dan beban tanggung jawab yang harus dilakukan. LKPP 2024 dalam hal ini telah terrealisir. Kami akan sampaikan ada 871 satker pengelola aset yang tersebar di seluruh Indonesia dari ekosistem pelaporan keuangan yang ada di Kemenq. Laporan keuangan kita juga menyangkut seluruh transaksi pendapatan dan belanja termasuk penerimaan perpajakan yang mencapai 2.231,8 triliun untuk 80 juta wajib pajak dengan faktur di atas 2 juta, dan PNBP 48,6 triliun, dan pengadaan barang dan jasa 671 paket. Kemenq juga membina berbagai BLU, dari mulai BLU yang bergerak di kredit ultramikro 2,2 juta UMI, kemudian pendanaan dan penyaluran beasiswa LPDP, kemudian untuk pendanaan kompensasi, dana bergulir lingkungan hidup, pengelolaan aset dengan proyek strategis nasional seperti Elman, kerjasama internasional, dan pendidikan kedinasan, yaitu PKN STAN. Kami terus memperbaiki tata kelola dengan menjaga, pertama, memperkuat dan berkomunikasi mengenai standar akuntansi pemerintahan yang update. Dalam hal ini kita juga tetap menjaga hati-hati Bapak, karena kadang-kadang standar akuntansi dengan makro policy itu sering harus disinkronkan. Kalau mengikuti standar akuntansi bisa saja menjadi pro-cyclical.
Kemudian SOP dan regulasi diperbaiki, teknologi informasi terus kita update, terutama dengan adanya teknologi digital yang makin kuat, keamanannya dan reliability-nya, dan sistem pengendali internal kita di bawah Inspektorat Jenderal untuk terus menjaga 3 lines of defense di Kemenku. APBN 2024 tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi 11 bahwa untuk LKPP WTP dan untuk BA15 dan BUN semuanya juga WTP. Kita lihat untuk komponen BA15 terdiri dari LRA, laporan operasi, laporan perubahan ekuitas neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Dan sudah dilakukan audit BA15 dengan opini WTP dari BPK. Kami sampaikan realisasinya BA15. Satu, untuk pendapatan negara yang tadi sesudah kuartal 1 negatif, kuartal kedua positif, secara neto 1 tahun pendapatan negara tumbuh 3,44%. Sementara belanja negara tumbuh 25% tahun lalu. Ini karena berbagai seperti pemilu, kemudian El Nino dan yang lain-lain. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari sekilas seperti ini saja, kita lihat 2024 APBN itu under pressure-nya cukup besar. Namun alhamdulillah penerimaan perpajakan kita melampaui target, yaitu 100,61%, mencapai 2.154. Kemudian PNBP kita juga melampaui target 110,9%, mencapai 48,61 triliun. Total pendapatan negara yang dikelola oleh Kemenku 2.280,45. Di mana realisasi tahun lalu adalah 2.204. Jadi ada kenaikan 3,4. Belanja negara kita lihat mencapai 23,7 untuk belanja pegawai, naik 7,3%. Ini karena kenaikan tukin gaji seperti yang mengikuti Undang-Undang APBN. Belanja barang 55,4 triliun, 31,58, ini terutama BPDL kelapa sawit, dan belanja modal tumbuh tipis di 3,7. Kinerja keuangan 2024 positif. Kalau kita lihat tabel di sini, laporan operasional, perubahan ekuitas dan neraca, kita lihat pendapatan operasional tumbuh 2,87%, mencapai 2.162,5 triliun, mengalami surplus, yaitu kenaikannya 1,87%. Jadi untuk Kemenku saja surplus karena kita mengumpulkan semua pendapatan dan belanjanya hanya BA15, makanya kita surplus 2.162. Ekuitas posisinya adalah 201,1 triliun, mengalami penurunan 14,28%. Aset kita tumbuh 3,46% dari peningkatan investasi jangka pendek dari BLU, yaitu 8,1 triliun, dan peningkatan aset tetap sebesar 1,1 triliun. Kewajiban terbesar adalah 70,9, terutama dari restitusi pajak 61,7 dan tagihan dari insentif biodiesel 7,7 triliun rupiah. Ini makanya kalau kita lihat Kemenku merupakan mini dari keseluruhan operasional keuangan negara. Dari sisi tata kelola dan capaian KPI, Kemenku dalam hal ini terus memperbaiki tata kelola. Pemenuhan target KPI terlihat dari berbagai hal, dari mulai menjaga APBN terutama dari sisi defisit, tapi juga tadi pendapatan negara, belanja negara, indeks efektivitas kebijakan fiskal, dan sektor keuangan kita mencapai 103,49. Ini melampaui target 95. Capaian indikator yang lain dari pengelolaan penerimaan negara 12,7% dari GDP, di atas target 12,27, pendapatan negara 2.850,6 triliun. Efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara mencapai 102,09. Ini di atas 84,2. Jadi indikatornya cukup baik, tidak hanya dari kuantitatif. Untuk indikator pengelolaan belanja, indeks kualitas belanja 92,21, di atas target 84.
Rasio TKD berbasis kinerja mencapai 48,2 dari target 42,2 dan indeks ketimpangan antar wilayah 0,14 dari target 0,23. Untuk 9 capaian indikator lain seperti optimalisasi kas terhadap bunga utang, indeks opini BPK, dan penurunan yield SBN, kita semua mencapai atau melebihi apa yang menjadi reference point-nya. Dan untuk Dukman, dari 12 capaian indikator termasuk kepuasan penggunaan layanan, indeks opini BPK, dan tingkat kualitas SDM di Kementerian Keuangan mencapai 118,6, jauh di atas target 100. Jadi ini beberapa unsur tata kelola governance SDM maupun struktur. 5 program mencapai outcome, mendorong tercapainya outcome dari Kemenq. Dalam hal ini program kebijakan fiskal tentu saja menyusun APBN, kemudian melakukan reformasi sektor keuangan dan International Tax Forum. Untuk pengelolaan penerimaan negara, kita memperbaiki NLI di 53 pelabuhan dan 7 bandara sekarang cakupannya, kemudian joint program dan reformasi di bidang perpajakan melalui implementasi Undang-Undang HPP. Untuk program belanja negara, pendampingan kita berikan kepada BUMDes, ini terutama untuk menggunakan baik Dirjen Perbendaharaan maupun dari PKN STAN. DAK fisik untuk sarana prasarana pendidikan dan juga untuk jalan daerah serta modernisasi administrasi perpajakan dan juga retribusi daerah. Itu kita berikan 100 Pemda pimpinan teknologi dan pengetahuan. Untuk pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko, kami mencapai opini WTP 74.000 transaksi dengan lebih dari 144 miliar menggunakan digital payment marketplace, dan aset XBLBI dalam hal ini telah dipulihkan hak tagih sebesar 1.035 aset. Untuk Dukman, ini termasuk berbagai program yang dikelolakan oleh Kemenq seperti UMI, kemudian beasiswa melalui LPDP, kebijakan dari Kemenq dari sisi manusianya yaitu negative growth. Jumlah SDM Kemenq turun hampir mendekati 1.000 orang, meskipun tugasnya dan volume APBN justru menaik. Dan kita juga menggunakan banyak digital teknologi dengan membangun aplikasi baik dari perjalanan dinas, HR maupun berbagai program lainnya. Yang terakhir tentu tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi BPK. Kita lihat BPK dari sisi jumlah temuan mengalami penurunan dari yang paling tinggi pernah mencapai 60 di tahun 2021, sekarang hanya 29, tahun lalu 38, tahun 23 maksudnya. Kemudian jumlah rekomendasinya juga menurun tajam, puncaknya di 2021 ini karena masa COVID waktu itu begitu banyak langkah-langkah extraordinary. Sekarang jumlah rekomendasi menjadi hanya 75 rekomendasi. Dan kita terus melakukan baik temuan maupun rekomendasi itu yang kita lakukan. Untuk penerimaan perpajakan dalam hal ini nilai temuannya juga mengalami penurunan tertinggi di 2021 49,2 triliun menjadi hanya 6,9 triliun. Untuk belanja modal bahkan mendekati 0. Untuk piutang menurun tajam dari 26 triliun menjadi hanya 931 miliar. Untuk sisi kewajiban 2,8 triliun menjadi hanya 11 miliar. PNBP dari 212 miliar menjadi almost 0, dan untuk belanja barang juga mendekati 0 dari nilai temuannya. Jadi dari sisi jumlah temuan maupun kuantitas atau nilai temuannya juga mengalami penurunan besar.
Kami melakukan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK dengan berbagai upaya perbaikan. Kalau ini masalah SDM, maka kita meningkatkan kapasitas SDM. Kalau ini masalahnya adalah regulasi, kita memperbaiki dan menyempurnakan regulasi. Kalau ini adalah masalahnya pada aplikasi, maka aplikasi pendukungnya diperbaiki. Dan juga dari sisi peranan dari Irjen sebagai three lines of defense dan pengendali internal, serta terus memonitor kinerja organisasi. Tindak lanjut ini kami sampaikan, charts ini terlihat jumlah rekomendasi yang sudah selesai di warna biru, sedangkan yang kuning yang dalam proses. Tindak lanjut dari tahun 2024 sesuai dengan temuan BPK kami akan terus lakukan, termasuk dalam hal ini yang di luar Kementerian Keuangan. Pertama, BPK meminta supaya perbaikan dari kualitas belanja, maka kita mengoptimalkan penggunaan indikator pelaksanaan anggaran atau IKPA agar KL-KL makin memiliki indikator yang reliable mengenai kualitas belanjanya. Kemudian mendisiplinkan pelaksanaan anggaran, terutama dari sisi pengadaan barang jasa dan Monef. Untuk belanja daerah, kami juga bersama dengan Kemendagri memperbaiki TKD. Interupsi, Ketua. Ya, silakan. Interupsi. Silakan, Pak. Bu Menteri, tadi Bu Menteri menyampaikan bahwa mengoptimalkan untuk peningkatan kualitas belanja KL nomor 1, mengoptimalkan penggunaan indikator kinerja pelaksana anggaran untuk mendorong kualitas belanja KL. Apakah ini ada laporan per KL-nya? Kalau ada, disampaikan kepada kita supaya kita lihat masing-masing KL indeksnya itu seberapa tinggi kualitasnya, seberapa rendah kualitasnya. Ada Bapak. Ya, ada. disampaikan Bahkan dulu kepada kita sebetulnya melakukan reward seremonial untuk KL-KL ini, tapi kami kemudian mencoba mengkoordinasi secara lebih consolidated karena ini dari perbendaharaan ya, kalau IKPA itu ya. DJA juga punya, jadi kita samakan Pak antara anggaran dan perbendaharaan. Tapi ada, masing-masing KL ada Pak, dan bahkan kita kategorikan KL yang belanjanya di bawah 1 triliun, antara sampai 5 triliun, dan KL yang belanjanya gede itu IKPA-nya juga beda Pak Dolfi, supaya juga level playing field-nya mereka berkompetisinya, tidak KL yang ratusan triliun dengan yang hanya beberapa triliun atau miliar gitu Pak. Ada Pak, nanti kami sampaikan, tolong tim ya, yang IPA itu ya. Kemudian pengelolaan piutang perpajakan, ini salah satu yang terus dari BPK menjadi rekomendasi. Kita sudah membuat Cortex dan akan terus diperbaiki. Nanti mungkin Pak Anggito bisa mengupdate. Joint program penagihan kita lakukan sehingga sekarang divisi pajak, bea cukai, PNBP menjadi lebih sinkron dan sinergis, dan memperbaiki at the end of the day SDM kita sendiri. Kemudian juga termasuk jurusita di KN. Optimalisasi untuk investasi terutama dari saldo kas BLU kita lakukan, menjadikan BLU ini sebagai operator investasi pemerintah. Ini sangat dibutuhkan karena ternyata operasi keuangan negara itu semakin kompleks dan diverse. Dan termasuk dalam hal ini kita menciptakan operator investasi pemerintah. Ini termasuk status seperti Bulog ya, kalau nggak salah ya Pak ya, dimasukkan. Fiskal tentu tidak sebagai instrumen stand alone, tapi dia mendukung ekonomi. Makanya kita sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu counter cyclical, stabilisasi, kemudian mendukung pertumbuhan, dan juga untuk alokatif efisiensi kita lakukan terus. Jadi kami ingin menutup Bapak Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 11 bahwa Kementerian Keuangan selama ini telah didukung oleh Komisi 11 dari mulai perencanaan penganggaran kami sendiri, pembahasan BA15, dan juga dukungan Komisi 11 terhadap anggaran dan monitor terhadap kinerja kami. Kami harap sinergi ini akan terus berjalan secara baik. Terima kasih. Semoga kolaborasi ini terus menjadi fondasi yang baik bagi Indonesia dalam mengelola keuangan negara yang makin akuntabel, transparan, dan efektif, serta berhasil guna. Terima kasih pimpinan. Kami kembalikan kepada pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi penutupnya luar biasa, Bu. Bagian dari sinergi itu
maka kita hari ini cukup menerima atau menyetujui. Interupsi, Ketua. Silakan. Ya, terima kasih Ketua. Yang terhormat Ketua Pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 11, yang terhormat Bu Menteri, Pak Wamen beserta jajarannya. Ini memang agak unik nih ya Bu. Pertanggungjawaban 2024 ini agak unik. Sama uniknya dengan APBN 2025. Masa transisi, ini juga masa transisi. Laporan 2024 yang pemerintahannya sudah nggak ada. Iya kan? Pemerintahannya sudah nggak ada. Tapi kebetulan karena Menteri Keuangannya sama, jadi masih bisa ditindaklanjuti. Saya ingin ingatkan di Undang-Undang Keuangan Negara pasal 3. Ini yang kayaknya perlu Bu menjadi prinsip kita bersama di dalam setiap menyampaikan laporan. Karena di dalam undang-undang disebutkan keuangan negara dikelola secara tertib. Ini yang diaudit oleh BPK dengan menyatakan opini WTP lah dan sebagainya. Itu tertib secara administrasi. Yang kedua, taat peraturan perundang-undangan. Bisa iya, bisa enggak ini. Tertib bisa lolos peraturan perundang-undangan apabila sampelnya tidak masuk dalam audit BPK. Efisien, nah ini harus ada ukurannya. Ekonomis apalagi. Efektif apalagi. Transparan. Nah ini juga saya tidak melihat transparansi. Bertanggung jawab, memenuhi rasa keadilan dan rasa kepatutan, ini bukan kepatuhan, kepatutan. Ini pasal 3. Nah, ke depan Bu Menteri, harapannya belum. Harapannya 9 prinsip yang ada di Undang-Undang Keuangan Negara ini bisa kita ukur, bisa kita lihat dalam setiap belanja KL. Tadi Ibu menggunakan indikator IKPA. Apakah prinsip 1 sampai 9 ini bisa kita lihat di IKPA itu? Karena ini udah bertahun-tahun anggaran kita naik sedemikian besar, sulit bagi kita menjawab apakah belanja negara, belanja pemerintah pusat kita sudah berkualitas. Nah, kita pakai ukuran ini aja. Kualitas itu sebagaimana di dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Dalam fungsinya Kementerian Keuangan dalam mengelola belanja negara bersama Bappenas, saya ingin tanya Bu Menteri, semoga bisa interaktif sedikit Pak Ketua. 2024 realisasi anggaran pendidikan 20% berapa Bu? 2024. Silakan dijawab Bu Menteri. Pak Luki. 16,99 Pak. Nah, coba tampilin datanya. Ini yang paling menarik nih. APBN kita digugat di MK tahun 2007, 2008. Pada saat itu posisi anggaran pendidikan yang waktu digugat itu 18% tahun 2007, 2008 15,6%. Sekarang kita lihat realitasnya. Tidak berubah Bu Menteri ternyata. 2022 15, 2023 16, 2024 17, 2025 kalau by design karena ada cadangan dana pendidikan yang ditaruh pembiayaan bisa dipastikan itu juga 17%. Tidak bergerak saat MK memutuskan anggaran APBN harus memenuhi 20% APBN. Tidak bergerak. Sudah 2 kali pemerintahan SBY periode, 2 periode pemerintahan Jokowi tidak berubah. Nah, mumpung ini pemerintahan baru, harusnya berubah. Jangan sampai kesimpulannya karena Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani dari tahun 2007 sampai sekarang itu postur ini nggak berubah. Kesimpulannya jadi bisa begitu Bu. Boleh tercek nggak?
Boleh menjawab langsung nggak? Supaya nanti jangan menimbulkan Saya belum selesai, Bu. Saya mau bacakan dulu putusan MK yang tahun 2007 itu. Undang-Undang Dasar menurut MK, kalau kita masih menganggap putusan MK final dan mengikat. Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi yang tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diabaikan. Nah, kalau melihat ini, Bu, ini kan tidak keadilan yang diabaikan ini namanya. Boleh jawab ya Pak ya? Kan saya belum selesai, Bu. Oh. Nah, karena kewenangan menyusun anggaran 20% pendidikan ada di Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas, tentu harapan kita ke depan ini nggak seperti ini lagi, Bu Menteri. Itu yang kami ingin tegaskan kembali. Kalau debatnya, apakah 20% itu bisa ditaruh di pembiayaan atau di belanja? Kalau kita cermati, putusan MK itu di belanja. Karena apa? Disebutkan di sini, komponen gaji pendidikan itu dimasukkan pada tahun 2007, komponen gaji itu dimasukkan dalam perhitungan 20%. Perhitungan gaji itu kan belanja. Nah, oleh karena itu, ke depan 20% ini harapan kita semua adalah memasukkan semuanya di belanja. Tidak ada lagi cadangan yang sengaja untuk tidak direalisasikan, sehingga realisasi 20% anggaran pendidikan tidak pernah mencapai 20%. Itu, Bu. Terima kasih, Pak Ketua. Saya beri kesempatan, Bu, untuk memberikan respon. Terima kasih Pak Pimpinan. Pak Dolfi yang baik. Sekarang kita lihat berdasarkan tadi definisi yang disampaikan Pak Dolfi, yaitu 20% terhadap belanja. Mari kita semuanya, supaya tidak menimbulkan juga salah persepsi ya Bapak ya, coba kita perhatikan belanja negara. Belanja negara itu terdiri dari belanja KL, belanja BUN, dan TKDD. Kita buka lagi di dalam belanja negara Bapak, karena kalau kita bicara tentang 20% belanja negara Pak Dolfi ya, berarti kan ada numerator, ada denominator, ada pembilang dan penyebut. Nah, penyebutnya kan belanja negara nih Pak. Nah, Pak Dolfi tahu kalau belanja negara seperti belanja pegawai, kita sudah rancang, ada tukin, ada gaji pokok, ada tunjangan segala macam, itu kita pensiun kita sudah rencanakan. Jadi relatif kalau kita bilang 20% dari belanja pegawai barangkali akan tetap karena sudah direncanakan dan tidak bergerak. Tapi coba kita lihat Pak Dolfi, belanja komponen yang lain. Pertama, kategori belanja barang dan modal saja. Belanja modal tergantung dari penyerapan. Kalau penyerapannya lebih rendah berarti 20%-nya bisa terlewati. Kalau belanja barang, perjalanan dinas segala macam plus program-program, itu pun penyerapannya bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Waktu terjadi El Nino kita nambah bansos, itu menjadi belanja barangnya naik. Sehingga 20% yang awal menjadi seolah-olah lebih rendah kan Pak Dolfi. Namun Pak Dolfi juga memahami selain belanja KL tadi pegawai, barang, dan modal, di belanja BUN Pak Dolfi lihat ada dua komponen yang cukup besar. Subsidi dan kompensasi, dan juga belanja bunga. Ini dua ini bergerak Pak Dolfi. Kadang-kadang exchange rate naik, subsidi jadi melambung tinggi. Sehingga the 20%, 20%-nya itu bisa saja menjadi turun hanya karena subsidinya menggelembung atau karena biaya. Jadi kalau bicara tentang by design, Pak Dolfi, kami mendesainnya waktu RUU APBN itu 20%. By default, jadinya adalah tergantung dari beberapa komponen karena pembaginya itu bergerak, ya dia bergerak. Itu satu dulu dari prinsip penghitungannya. Yang kedua, kenapa sebagian tadi disebutkan juga masuk di dalam pembiayaan, Pak Dolfi, untuk belanja pendidikan. Bukan karena kita tidak atau menghindari atau menyembunyikan. Mengelola
kas negara dan keuangan negara, bendahara negara dari sebuah negara. Jangankan negara, rumah tangga kita aja kita nggak bisa 100% Pak. Jadi poin saya sebagai bendahara negara, kami memang menyediakan sebuah bantalan atau cushion karena ekonomi itu bergerak terus, belanja negara juga bergerak terus, sehingga tidak bisa secara mekanik 20% seperti yang dibayangkan, tapi itu merupakan bagian dari manajemen keseluruhan fiscal policy dari APBN mengikuti konstitusi, namun pada saat yang sama kita tetap transparan. Jadi saya hanya ingin menyampaikan Pak Dolfi, coba kalau kita mau melakukan take stock kinerja APBN selain memang konstitusi minta 20%, kan APBN tidak melulu hanya untuk yang 20% pendidikan Pak. Fungsi yang lain saja begitu banyak yang juga harus equally diperhatikan. Jadi saya mohon kepada Pak Dolfi, ayo walaupun saya 100% juga kalau perlu lebih banyak lagi kita benar-benar memperhatikan kualitas belanja pendidikan. Namun APBN itu tetap merupakan instrumen mengelola begitu banyak tujuan, fungsi, kebutuhan dari rakyat dan perekonomian dan republik ini, sehingga kami terus mencoba mengelola bukan dengan niat kita pengen menurunkan atau ingin tidak mengikuti. Itu saja klarifikasinya Bapak Pimpinan. Kalau pergerakan itu adalah memang by design, berarti kita niatnya memang buruk dari awal. Kan by design enggak, RUU-nya kan dibahas dan selalu itu 20% X ante sebelumnya. Expose-nya bisa jadi tadi 17%, 18%. Gitu sih Pak Dolfi. Kalau Pak Dolfi lihat belanja kompensasi subsidi itu kan bisa dari 350 naik jadi 550, pernah waktu itu di tahun 2022. Pak Dolfi ingat kita mencapai hampir 600 triliun. Jadi 20%-nya dari 350 dengan 20%-nya 600 beda banget Pak itu untuk anggaran pendidikan. Itu saja sih Pak. Kalau kita bicara tentang percentage ya memang kesulitan atau dinamika yang harus kelola. Di satu sisi APBN-nya harus tetap berjalan terus, itu yang harus kita kelola secara sangat hati-hati. Mungkin itu Pak untuk mengklarifikasi supaya jangan sampai tadi, karena kalau dilihat dari tabel dan orang kemudian melihat seolah-olah kami dengan sengaja tidak mau mendekatkan kepada 20%. Itu Bapak, terima kasih. Masih bisa Pak Ketua? Biar bisa mengklarifikasi juga apa yang disampaikan Bu Menteri. Yuk. Ya, Bu Menteri, 20% yang 2024 tadi Bu Menteri mengatakan 17%. 3% yang tidak direalisasikan itu, kalau kita hitung dengan nilai, itu 80 triliun. Kalau 80 triliun itu digunakan untuk memperkuat pendidikan kita, itu kan sangat dahsyat. Taruhlah sekarang itu menjadi alokasi untuk makan bergizi gratis di 2025 atau di 2026. Tapi kalau masih nggak terpenuhi lagi 20%, berarti kan ada sesuatu. Secara sistematis, alokasi anggaran kita memang sengaja untuk tidak mencapai 20%. Apalagi kalau kita lihat di posturnya, itu ditaruh di pembiayaan. Tidak mempengaruhi defisit, tapi mempengaruhi utang. Karena pembiayaan ditaruh di bawah, cadangan pendidikan ditaruh di pembiayaan, itu akan mempengaruhi utang, kecenderungannya tidak direalisasikan. Karena kalau direalisasikan, akan nambah utang. Tapi seandainya yang di cadangan pembiayaan, cadangan pendidikan yang ditaruh di pembiayaan dipindahkan di belanja, tidak mungkin tidak direalisasikan. Jadi seolah-olah defisit itu hanya dikontribusi atau paling besar dikontribusikan oleh pendidikan. Padahal defisit kontribusinya bukan dari sektor pendidikan saja, banyak sektor. Kok akhirnya yang dikorbankan anggaran pendidikan yang sesuai dengan amanat konstitusi yang dipindah ke cadangan. Kenapa nggak belanja yang lain yang dipindahkan ke cadangan pembiayaan? Kenapa harus anggaran pendidikan? Sehingga anggaran pendidikan seperti kita lihat dalam tabel tidak pernah tercapai 20%. Itu by design menurut saya. Demikian tambahan penjelasannya Pak Ketua. Boleh sebentar lagi ya Pak ya. Silakan Bu. Pak Dolfi itu Ini kan terakhir Bu ya. Ini terakhir ya. Tapi ini terakhir Pak Dolfi tahu banget bahwa
kalau 20% kita taruh di atas itu pada saat kita mendesain APBN awal kan 20% keseluruhan. Ada yang above the line, ada below the line. Pertama yang disebut below the line atau yang tadi disebut pembiayaan, itu karena pertama nature kita nganggap bahwa kalau 20% semuanya dibelanjakan, ada kapasitas juga ada kualitas. Untuk belanja ya Pak ya. Saya masih ingat waktu itu 20%, dan kalau dulu kita ingat Pak Misbakun termasuk yang lama di sini, Pak Eki yang ada di sini lama, Pak Dolfi yang lama di sini. Waktu itu kalau sudah mendekati September kita belum mencapai 20%, maka diberikanlah KL itu belanja tambahan di bulan Oktober. 3 bulan Pak, 80 triliun mau dibelanjakan habis jadi apa Pak? That's problem juga. Tapi poin saya Pak Dolfi, niat kita semuanya baik. Maka waktu itu kemudian dibuatlah sebuah wadah yang disebut dana abadi pendidikan. Supaya jangan sampai, karena harus 20% harus habis, nanti sekolah yang pagernya nggak rusak diganti pagernya. Saya dengar waktu itu jadi fenomena cara membelanjakan tadi kan Pak Dolfi juga menyampaikan berapa tadi indikator keberhasilan kualitas belanja Pak. Kalau menggunakan tadi indikatornya Pak Dolfi tadi, efisien, ekonomis, bertanggung jawab, kepatutan, nggak akan mungkin membelanjakan puluhan triliun at the last months. Jadi memang ini mekanisme, kami juga berpikir terus bagaimana satu sisi mengikuti Undang-Undang Dasar, di sisi lain Pak Dolfi minta kualitas belanjanya harus bagus, tata kelola bagus dan segala macam efisien. Di sisi lain jadi memang ini akan kami terus komunikasikan dengan KL dan yang lain. Hanya untuk supaya kita semuanya dalam halaman yang sama sih Pak Dolfi, supaya debat yang sehat mengenai ini saya juga sangat setuju. Tapi tetap at the end of the day kami di Kemenku sebagai bendahara negara itu pendidikan dan fungsi yang lain kami kelola bersama gitu Pak Dolfi, tanpa mengorbankan loh Pak ya. Tadi Bapak kan seolah-olah jangan yang dikorbankan pendidikan, justru kita mau menyelamatkan anggaran pendidikan jangan sampai digunakan untuk kemudian tidak menimbulkan apa yang disebut dampak antar generasi. Demikian Bapak, terima kasih. Ketua, mohon satu kali lagi Pak Ketua. Last word ya. Karena Bu Menteri seolah-olah kalau seperti ini, kenapa terjadi seperti yang Ibu Menteri katakan? Karena tidak ada isinya programnya. Sejak awal tidak direncanakan. Kalau sejak awal direncanakan, Bu, yang 80 triliun yang tidak digunakan itu sejak awal direncanakan, tidak mungkin tidak digunakan dan terburu-buru menggunakannya di akhir ini. Karena tidak ditaruh di belanja. Maka seperti itu kejadiannya. Sekarang kalau yang Ibu khawatirkan belanja turun naik. Dulu kita pernah mengalami transfer daerah menggunakan rumus. Kita bisa batasi. Kita bisa batasi apabila pendapatan negara karena satu dan lain hal naik, transfernya tetap. Kalau itu asal ada niat bisa kita batasi. Tapi memang ini seolah-olah anggaran pendidikan itu menjadi penyebab utama defisit yang utama. Padahal seluruh kontribusi defisit bukan hanya dari sektor pendidikan. Jadi kalau ini tidak pernah diperbaiki, Bu Menteri, tidak akan pernah tercapai 20% anggaran pendidikan dari belanja negara. Demikian. Terima kasih Pak Dolfi dan terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan. Ini diskursus yang sangat dalam. Jadi kita menjalankan sebuah mandat yang luar biasa dari konstitusi kita dan kita merasa punya tanggung jawab untuk merealisasikan. Tanpa mengurangi hak-hak seluruh anggota Komisi 11 karena pertanggungjawaban besarnya LKPP-nya sudah dibicarakan di paripurna, fraksi-fraksi sudah membicarakan dan memberikan pandangan di sana, maka di Komisi 11 ini kita langsung ke kesimpulan saja. Karena apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan terkait laporan pertanggungjawaban Kementerian Keuangan ini sudah menjadi bagian dari LKPP tersebut. Saya bacakan rancangan kesimpulan rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan masa sidang keempat
tahun sidang 2024-2025 hari Selasa tanggal 22 Juli tahun 2025. Komisi 11 DPR RI bersama Menteri Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut. 1. Komisi 11 DPR RI telah memperoleh penjelasan tentang laporan keuangan Kementerian Keuangan tahun anggaran 2024. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi capaian wajar tanpa pengecualian atau WTP Kementerian Keuangan untuk APBN tahun anggaran 2024 dan WTP yang ke-14 secara berturut-turut. Ini pialanya banyak ini, Bu. 3. Menteri Keuangan wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan rekomendasi Komisi 11 DPR atas laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Keuangan tahun anggaran 2024 serta melaporkan kinerja tindak lanjut tersebut kepada Komisi 11 DPR RI. 4. Ini Kementerian Keuangan, ini salah nulisnya itu. Kementerian Keuangan memperkuat kebijakan dalam pengelolaan belanja negara untuk meningkatkan kualitas belanja kementerian atau lembaga KL yang ditunjukkan antara lain. Secara khusus, anggaran pendidikan 20% APBN sesuai mandat konstitusi, indikator prestasi KL dalam menjalankan belanja KL. 5. Kementerian Keuangan meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang memenuhi prinsip-prinsip taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, memenuhi rasa keadilan dan memenuhi rasa kepatutan. 6. Menteri Keuangan akan memberikan jawaban karena ini tidak ada tanya jawab, maka 6 tidak ada, Bu. Itu. Karena tidak ada tanya jawab tadi. Gitu. Jadi saya serahkan kepada seluruh anggota dulu, Bu. Apakah setuju dengan kesimpulan ini? Setuju. Saya kembalikan ke Menteri Keuangan. Setuju, Pak. Yang tadi nomor 4 mungkin bukan indeks prestasi, Pak. Itu seperti mahasiswa. Indeks kinerja, Pak. Iya. Indikator prestasi tadi jadi indikator kinerja KL. Indikator kinerja, bukan Bu. IP, Bu, ya? Ya, indeks prestasi nanti kayak mahasiswa, Pak. Indeks kinerja yang menunjukkan prestasi, Bu. Karena di Undang-Undang Keuangan Negara, Ibu baca, Bu. Prestasi. Nomenklatur prestasi itu ada di Undang-Undang Keuangan Negara bahwa kementerian lembaga menyusun anggaran berdasarkan prestasi yang akan dicapai. Jadi ada nomenklaturnya, bukan kita ngarang-ngarang, Bu, prestasi, Bu. Iya, itu lain lagi. Ya sudah. Indikator kinerja yang menunjukkan prestasi KL. Ya. Oke. Setuju, Bu? Sepakat? Setuju. Oke. Kesimpulan kita karena sudah diterima oleh Menteri Keuangan dan disetujui oleh seluruh anggota dan pimpinan Komisi 11, maka kesimpulan rapat saya nyatakan disetujui. Sebelum menutup rapat ini, saya persilakan Ibu Menteri Keuangan untuk memberikan kalimat penutup. Terima kasih pimpinan Komisi 11 dan para anggota Komisi 11 yang kami hormati. Atas pertama dukungan terhadap Kementerian Keuangan dari sisi perencanaan penganggaran BA15 dan pelaksanaannya, dan pada hari ini kami menyampaikan pertanggungjawaban atas seluruh dukungan Komisi 11 kepada kami, yaitu dari sisi perencanaan penganggaran dan kinerja Kementerian Keuangan. Semoga kerjasama ini terus akan membaik, Pak, dan saya yakin kita semuanya memiliki tujuan dan niat yang baik dalam menjaga Republik Indonesia dan menggunakan keuangan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan mengucapkan terima kasih sekaligus perminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya akhiri rapat ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.